Nah, ini teknik penanganan sampel makanan dan minuman ya. Nah, kita teknik pengambilan makanannya Bu ya. Makanannya nih yang perlu kita pahami. Jadi ketika menangani spesimen tidak untuk kasus keracunan pangan tidak hanya apakah itu fesesnya atau rektal swabnya ya, tapi yang kita pahami juga ini sisa makanannya kemana nih gitu kan, harus kita lacak nih. Biasanya yang udah tuh kalau ada keracunan pangan itu pihak tuan rumahnya tuh pada kasus-kasus umpamanya hajatan udah pada keburu dibuang semuanya tuh untuk meninggalkan jejak nih. Jadi yang tersisa nggak ada habis gitu ya. Nah, jadi mesti cepat nih tanggap daruratnya nih, karena kena TGC 24 jam memang nggak mau harus kita respon gitu ya. Nanti kalau tanya Pak udah nggak ada lagi Pak makanannya, ya udah kita ambil aja rektal swabnya semuanya tuh yang kena diare gitu. Sebetulnya pengambilan makanan dan minuman ini untuk mengetahui korelasi bahwa dia benar-benar keracunan pangan akibat makanan dan minuman yang dikonsumsi gitu ya. Ini keracunan pangannya ini ya adalah suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan dengan gejala mual, muntah, pusing, diare, kejang, perut, dan gangguan pernapasan. Ini penyebabnya pastinya yang lebih sering ya, yang lebih sering tuh bakteri gitu ya. Kalau hepatitis A kan nggak spontan gitu ya. Tapi kalau yang paling sering itu bakteri atau keracunan zat-zat kimia gitu ya. Itu lebih sering atau lebih spontan gitu. Ada juga bisa sebukan dari parasit atau virus. Nah, terjadinya karena kenapa keracunan pangan, keracunan dan infeksi bakteri patogen ya. Jadi makanan yang ready to eat itu yang bagus 2 jam ya. Tapi dalam implementasinya kadang-kadang penyelenggara atau jasa boga makanan nyiapinnya dari pagi baru dimakan siang hari. Nah, itu yang kadang-kadang berpotensi timbulnya keracunan pangan gitu ya. Apalagi makanannya itu ya mengandung apakah di dalamnya itu ada nutrisi glukosanya, ada karbohidratnya, proteinnya ya. Itu kan media yang cukup bagus untuk pertumbuhan bakteri ya. Jadi ketika makanan itu ya mengalami kegagalan persepasi, artinya pengawetan ya, harusnya kan makanan tuh harus ya istilahnya dipanaskan kembali, diawetkan ya, atau enggak makan segera mungkin ya. Atau ketika waktu penanganannya itu pengepakan ya atau ya menuang-nuangkannya itu bisa jadi tuh dari penjamah makanannya ya, sehingga bakteri yang bisa dari yang tidak ada menjadi timbul gitu. Jadi pertumbuhan bakteri makin meningkat ya, timbullah keracunan dan infeksi bakteri patogen yang timbul pada akhirnya timbul KLB. Nah, pada prinsipnya ya karena penundaan atau tidak adanya preservasi ya, satu sel bakteri ini bisa meningkat dalam waktu, kalau saya sih bisa menilainya 4 sampai 8 jam tuh bisa sampai banyak selnya. Itu untuk bakteri ya. Di mana kondisi makanan itu memenuhi ya nutrisi yang diperlukan terhadap bakteri gitu ya. Ditambah lagi makanan lingkungan yang cocok ya. Kalau lingkungannya panas ya, mungkin setelah dikemas ya makanan dikirim ya, kemudian ditaruh di suhu sekitar 30, wah tuh seneng banget tuh bakteri, makin tambah tuh bakterinya tuh. Apalagi yang patogen ya. Nah, ini sumber-sumber dari kontaminasi makanan ya, bisa dari penjamah ya, bisa dari hewan ya, dari debu tanah ya, atau makanan-makanan ya yang tidak dicuci ya, itu sumber-sumbernya itu dapatnya dari situ ya, sumber kontaminasi makanan ya. Ini kalau seandainya bakteri ya, apakah itu Staphylo, apa Bacillus cereus, Salmonella, Vibrio ya, jika masuk ke sini ya dengan suhu yang ya ideal sekali ya, itu pastinya bisa meningkatkan pertumbuhan ya, yang berdampak daripada situasi dan kondisinya menjadi KLB karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi ya. Nah, ini jenis bakterinya yang paling sering itu biasanya Staphylococcus aureus ya,
sama Bacillus cereus. Bacillus cereus ini umumnya asalnya dari tanah ya, karena kontaminasi debu kali ya, sehingga mengenai makanan ya, kemudian makanan nggak langsung dikonsumsi kali ya pada saat itu, sehingga faktor-faktor debu ya ikut berperan dalam mengkontaminasi. Nah ini dalam 6 jam ini bisa cepat tumbuhnya ini ya. Dampaknya adalah diare gitu ya. Kemudian Clostridium botulinum ini, Clostridium botulinum juga untuk beberapa makanan ya, itu bisa terjadi nih untuk kasus-kasus makanan kaleng ya. Dan yang paling sering saya tekankan adalah Staphylo dan Bacillus cereus. Oke ya. Vibrio juga bisa sebetulnya. Nah, kita bicara berkenaan dengan spesimen ya. Selain isolasi bakteri patogen ya, dari makanan air, karena kita mau mengkultur ya, sampel lainnya yang diperiksa adalah feses ya, untuk mengetahui korelasi. Tadi juga sudah disampaikan ya, kita nggak hanya memeriksa spesimen manusianya, tapi juga memeriksa makanan minum untuk menentukan korelasi. Maksudnya ketika makanannya ditemukan positif ya, kita bisa menekankan kepada penjamah makanan, pengelola makanan, mengedukasi ya bagaimana sanitasi yang baik dan benar gitu ya. Ya, jika memungkinkan pemeriksaan dilakukan segera mungkin nih, karena pemeriksaan keracunan makanan secara bakteriologi agak kompleks dan sangat rigid sekali ya. Jadi kalau seandainya sampel makanan itu udah kita ambil, kita kumpulkan, segera aja dikirim ya. Kalau enggak, simpan deh di suhu -20 ya. Nah, penyimpanan sampel yang mudah rusak disimpan pada 0 sampai 4 derajat ya. Jadi tidak boleh lebih dari 36 jam ya. Usahakan secepat mungkin ya. Penyimpanan sampel yang tidak mudah rusak atau makanan kering dapat disimpan pada suhu kamar sampai dianalisis. Ini pengambilan, kita mencoba menyampaikan bagaimana sih preparasi sampel makanan ya. Gunakan wadah kontainer yang bersih dan steril ya. Jadi kalau menggunakan plastik yang setengah kilo yang pastinya udah steril ya, kan ada tuh plastik steril tuh ya. Ya kalau seandainya Pak kita nggak ada steril ya, pastikan aja plastik kiloannya itu steril gitu ya. Atau menggunakan wadah ya yang bermulut lebar ya, 500 mili ya, 500 mili muatannya itu bisa digunakan wadah kaca ya. Kemudian gunakan peralatan pengambilan steril ya, seperti pisau, sendok, garpu untuk ngambilnya ya. Kemudian jangan lupa identifikasi gitu ya. Ini biasanya jenis plastik yang digunakan, tapi kalau mau ya kali aja di lapangan tidak ada gitu ya pastinya kita harus memastikan bahwa plastik yang kita gunakan itu steril ya. Atau kita menggunakan ini yang ukurannya 500 mili ya, bisa juga sih ya. Nah ini ya, tiap sampel yang diambil harus diserahkan ke laboratorium dalam jumlah yang cukup ya. Jumlah yang cukup itu minimalnya adalah 100 gram atau 100 mili ya. Kalau makanan 100 gram padat ya. Untuk air mineral ya, air kemasan itu atau air isi ulang ya, itu 250 mili ya. Sampel diambil secara aseptik dengan menggunakan alat steril seperti pisau, sendok, garpu, spatula ya, atau tang ya, karena kadang-kadang juga ada yang diambil pakai kaleng gitu ya, harus ngebuka gitu. Masukkan ke dalam wadah steril, kemudian identifikasi. Ini pengolahan spesimennya ya, kita perlu siapkan ya. Jadi kalau mau pakai, ini teman-teman laboratorium pasti tahu ya, ini kenapa kok dikasih parafilm ya. Dikasih parafilm kemudian di otoklap. Nah, itu di steril nih ya, siap digunakan untuk pengambilan spesimen. Kantong plastik ini dipastikan juga mesti steril nih ya, pastikan steril. Ya, kemudian ada, nah kalau menggunakan es batu ya, ini ada es batu, ada balok es kering ya. Di sini ya saya nggak menyarankan ini semuanya, tapi menggunakan espek gel ya, espek gel ya. Kalau seandainya laboratorium itu sendiri yang melakukan pemeriksaan, silakan aja, mungkin karena waktunya juga dia sudah memperkirakan ya. Tapi kalau lab rujukannya beda ya, bukan orang lab itu sendiri, ya gunakan espek gel atau espek espek biasa ya. Ya.
Nah, ini cool box-nya ya. Oke. Nah, untuk prosedurnya ya, kita identifikasi dulu apakah padat, semi padat atau cair ya. Kemudian identifikasi jenis sampel ya. Apakah dia pangan siap santap, apakah makanan kaleng atau bahan pangan yang mentah ya, atau sampel cair ya. Diambil sampel makanan yang dicurigai ya. Dilabel, dikemas minimal berapa? 100 gram ya. Segera dikirim ke laboratorium rujukan disertai dokumen permintaan pemeriksaan ya. Minimalnya 100 gram ya. Nah, pengambilan pangan siap santap ya, ambil sampel dengan sendok spatula atau jika perlu digunakan ya. Pisau steril untuk memotong-motong. Nah, di sini malah kurang lebih 200 gram ya. Jadi minimalnya 100 gram ya. Kalau seandainya, Pak, ini ternyata sedikit sekali nih jumlahnya nih. Kali yang keracunan pangan itu udah hampir makan semua, tinggal 1/10-nya. Jadi nggak cukup 100 gram atau sampai 200 gram. Ya udah nggak apa-apa lah, diambil aja gitu. Ini maksudnya kalau kita ngambil minimal 100 gram itu diharapkan bisa buat melakukan pemeriksaan yang lainnya ya. Tidak hanya untuk satu bakteri, tapi kita berbagai bakteri kita cek yang menyebabkan keracunan pangan gitu maksudnya sih. Ya. Dan juga untuk memenuhi adekuat pemeriksaan. Ya, nanti masukkan ke dalam wadah plastik ya. Kemudian di label ya. Nah, kalau untuk makanan kaleng, ya kalau seandainya masih terbuka kemasannya, kirim aja semuanya sama kaleng-kalengnya yang diduga gitu ya. Yang diduga terjadi keracunan pangan diambil aja. Tapi kalau udah kebuka, diambil aja, dipanaskan ya, ujungnya kemudian diambil menggunakan spatel ya, kemudian dimasukkan ke ini, kemudian ditutup nih pakai parafilm ya. Parafilm pakai aluminium foil ya. Nah, kalau untuk melihat kualitas daripada makanan ya, apakah makanan mentah ya, ya pastinya sih nanti kalau udah dimasak sih bakal mati ya. Tapi ingat ada beberapa toksin yang tahan panas gitu ya. Bisa diambil ya, dimasukkan ke dalam plastik ya, kemudian diisi medium enrichment. Nah, medium enrichment itu dimasukkan ke dalam wadah beker glass yang steril. Nah, airnya inilah yang akan diperiksa gitu ya. Atau kalau seandainya lebih ringkas lagi karena di lapangan keterbatasan medium ya, bisa aja ini dikirim tapi secepat mungkin nih, karena dia tetap terus berkembang biak nih. Ya, kalau enggak disimpan di 2-8 derajat ya, segera kirim ke laboratorium ya. Nah, ini kalau minuman ya. Tapi kalau minum orang keracunan ini kelihatan masih penuh, nggak mungkin juga ya. Kalau keracunan pangan ya biasanya tinggal setengah ini ya. Diambil aja, dimasukin semuanya, nggak harus 100 atau 200 mili ya. Sekaligus aja dimasukin semuanya yang ada ya. Atau juga bisa menggunakan pipet ya. Nah, ini untuk makanan kalengnya sama ya, yang dalam bentuk cair ya, ambil aja secara aseptis. Kalau nggak ada pembakaran pakai alkohol juga bisa ya. Dituang pun juga nggak masalah ya, dituang ya, ini dibuka, kemudian dituang ke dalam wadah ya, wadah steril nih. Ya, kemudian nanti pengepakannya ya seperti ini ya. Nanti di label setiap pada keracunan pangan. Nah, ini untuk surat pengantarnya minimal berisi seperti inilah ya, data-datanya ya. Ya, ini data-data untuk pengiriman pengambilan spesimen ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum saya menindaklanjuti, saya ada 10 menit untuk silakan kalau teman-teman mau menanyakan ya berkenaan dengan apa yang saya sampaikan. Bapak izin bertanya. Ya, Ibu Evalina Pak. Evalina dari Puskesmas Bogor Utara. Iya, namanya Bout ini. Biasanya saya dapat kirimannya Bout. Iya, betul Pak. Iya, gimana? Izin bertanya Pak, kalau misalnya kita lagi pengambilan swab tuh Pak, kan biasanya ada pasien yang istilahnya tegang lah Pak. Jadi si itunya itu Pak maksudnya nggak masuk sampai 2/3, cuma di ujung aja.
terus dia udah nggak berkenan lagi, nggak mau gitu Pak pasiennya. Udah Nah itu Kak, apakah sudah mewakili Pak, sudah representatif Ya. untuk pengambilan swabnya Pak? Ya, makasih Bu. Ya, Secara Pak. idealnya Bu, itu masih kurang representatif Bu ya. Kita lihat bahwa pengambilannya untuk RDT atau untuk PCR ya. Kalau untuk RDT pastinya Ibu harus mengedukasi lagi supaya bisa diambil lagi ya. Apakah hidung sebelahnya? Kalau perlu dipegang kepalanya Bu untuk pengambilan, kemudian langsung masukkan vlog swabnya ya. Kemudian mesti kalau nggak di sebelah kiri, sebelah kanan Bu. Tapi kalau untuk PCR ya Bu ya, ketika Ibu pertama kali ngambil, kemudian ada ya istilahnya seperti tadi Ibu sampaikan, kemudian satu lagi diambil di nasofaringnya udah cukup bagus ya Bu ya, dijadiin satu, ya itu masih mending Bu, masih mending ya. Artinya kalau untuk pemeriksaan PCR itu ya masih bisa dilakukan lah, karena pengambilan spesimen ini untuk swab nasofaring itu temuannya lebih tinggi dibandingkan swab tenggorok ya. Nasofaring itu lebih tinggi dibandingkan swab tenggorok ya. Nah, karena tadi Ibu sampaikan keterbatasan dari orang tersebut ya, kita kombinasikan dengan orofaring atau swab tenggorok itu mungkin sedikit lebih adekuat gitu spesimennya Bu. Ya Bu. Jadi gitu ya Bu. Tapi kalau untuk persyaratan yang RDT Ibu harus mengambil lagi tuh Bu. Itu ya, begitu ya Ibu Eva. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kambang. Iya Ibu. Saya Hetty. Iya. Ya benar, Botim saya sering ketemu juga nih. Bogor Timur. Gimana Pak? Selama ini sampel yang dari Bogor Timur bagaimana? Ya Bu, benar Bu. Yang Botim Bu ya, kita sering dapatkan juga ya spesimennya ya, alhamdulillah Bu ya. Pokok sejauh ini ya sejak periode bulan sejak bulan September kalau nggak salah ya, itu udah bagus sekali sampai sekarang gitu pengirimannya ya. Jadi mungkin udah dikasih tahu sama Bu Anissa ya, spesimennya itu masing-masing diklip satu-satu, dinomorin satu-satu, di label satu-satu di atasnya, kemudian di spesimen dinomorin, kemudian di plastiknya dinomorin. Waduh, kayaknya enak banget kita untuk melakukan penataannya. Sejauh ini masih bagus-bagus saja Bu. Belum ada komplain Bu. Iya, kalau masalah pengepakan sih memang insya Allah sih dari awal kita instruksi dari dinas tuh seperti itu. Cuman mungkin di awal ada miss sedikit ya, ada kadang mungkin kurang kenceng, jadi filmnya kurang kurang banyak mungkin, jadi bocor mungkin di awal gitu. Cuman mungkin masalah penyamplingan seperti tadi teman saya sampaikan, terkadang mungkin pada saat saya proses penyampingan swab anak kecil di nasofaring itu lumayan agak kesusahan karena penolakan, kadang nangis juga gitu, sehingga kadang-kadang sampai kita pegang akhirnya ada darah sedikit. Nah itu apakah mempengaruhi proses pembacaan Pak? Sejauh ini Bu ya, untuk pengambilan swab yang mengandung darah ya Bu, itu belum ada komplain ya, dalam arti memang nggak ada masalah, masih bisa dilakukan gitu loh. Oh iya. Kalau seandainya pengambilannya kentalnya pun, misalnya nih ngambilnya tuh, terus ketika dilihat ada kental kayak ada seputum-seputumnya, padahal itu ngambil swab ya, itu masih bisa kita akali, kita strategiin Bu ya, dengan melakukan keseluruhan bisa itu kita sejauh ini nggak masalah Bu ya. Kalau untuk cuma hati-hati aja ya Bu ya, kalau untuk anak kecil itu kan ngambilnya pakai vlog swab yang agak kecil ya Bu, jangan pakai yang besar gitu. Gitu Ibu. Mungkin sebagai bahan evaluasi, karena kan yang ngambil sekarang ini di puskesmas bukan hanya ATLM tapi bisa juga perawat, bisa juga dokter, karena mungkin selain kita layanan sebagai ATLM yang cukup banyak, supaya juga proses penyamplingan juga berjalan terus, tidak terhambat gitu. Jadi kalau misalkan memang tidak ada masalah, mungkin
saya bisa sampaikan sama teman-teman, alhamdulillah kalau kita tidak ada komplain dari Ya. Litbangkes. Terima Ya, kasih Pak Abang. dari Badan Litbangkes sih nggak ada komplain Bu ya. Yang pastinya mungkin nanti Ibu yang dikomplain sama pasiennya karena ya memang itu bagian dari mungkin kekencangan atau mungkin juga membrannya agak rapuh gitu ya. Ya mungkin kan itu bisa aja terjadi sih. Gitu. Oke, iya. Terima kasih Pak Abang penjelasan. Ya, makasih ya. Saya coba menyampaikan tentang buku ya, pedoman SKDR, di situ juga saya yang buat ya. Nanti tinggal dibaca aja 23 penyakit potensi wabah nih, lagi processing ini nih, download. Nanti tinggal di-download di chatbox ya. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Bapak boleh bertanya izin? Dari Kayu Manis Pak. Puskesmas Kayu Manis. Oke, Puskesmas Kayu Manis di mana ya Bu Mas? Di Kota Bogor Pak. Oh, Kota Bogor. Di ujung, iya. Di mana Bu? Di Cilendek? Tanah Sareal Pak. Oh, Tanah Sareal. Iya, saya tahu. Ujungnya Kota Bogor. Ini untuk masalah yang VTM ya Pak. Tadi takut salah dengar. Untuk yang rapid antigen itu, ininya harus yang inaktif itu Pak. Ya, jadi gini Bu. Ya, untuk VTM ya Bu ya, kalau rapid antigen itu kan udah ada kemasannya tuh Bu ya, buffer ya Bu ya. Iya. Ada buffernya itu satu paket. Nah buffernya ini cenderung lebih menginaktivasi virus yang Ibu masukkan dalam bentuk swabnya itu Bu. Jadi begitu Ibu swab terus masukkan situ, nah virusnya itu langsung dimatikan Bu, diinaktivasi. Jadi lebih aman ke kitanya. Lebih aman Ibu, lebih aman. Nah, kemudian kalau yang PCR Pak, itu kemarin katanya dapat itu katanya kalau yang dari dinas itu sebagian ada yang tidak, yang masih hidup, yang aktif, terus kemudian yang dari Labkesda itu kemarin yang inaktif gitu. Kalau itu tetap sama aja atau gimana Pak? Kalau yang PCR? Ya, jadi gini Bu, kalau untuk PCR kita tuh lebih cenderungnya kalau Badan Litbang ya, lebih cenderung menggunakan VTM yang non inaktivatif ya. Kalau seandainya menggunakan yang inaktif ya, sebetulnya nggak masalah Bu, tapi mesti cepat Bu, ya kan? Kita kan nggak tahu ya. Ini ketika di sampel dimasukkan ke dalam VTM yang inaktivatif ya, kemudian baru dikirim, baru diperiksa sekitar 3-4 hari kemudian. Nah, laboratorium pasti itu melakukan pemeriksaan, melakukan ekstraksi, RNA-nya udah rusak Bu, gitu. Mesti segera kalau hari itu diambil dengan menggunakan inaktif buat kepentingan PCR, mesti segera hari itu juga biar kita langsung ekstraksi. Nah, itu masih bisa Bu ya. Tapi kalau kelamaan itu virusnya keburu pecah, kemudian RNA-nya rusak gitu Bu. Gitu Bu. Jadi pertimbangannya kalau pakai VTM yang non inaktivasi itu lebih lama ya. Ya tapi mesti berhati-hati, tapi kalau menggunakan VTM yang inaktivasi kita lebih aman. Nah, tergantung metode yang mau dikerjakan apa, apakah rapid atau PCR. Kalau mengerjain pakai PCR, silakannya tapi mesti cepat kirimnya, gitu Bu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak.